Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para tuan guru, para imam, khatib dan bilal, para jamaah, bapak ibu, dan wabil khusus anak-anakku santri, santriyah yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang utama, mari kita bersyukur kehadiran Allah SWT telah memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita semua, serta kesehatan lahir dan batin, sehingga kita masih dapat diberikan kekuatan, kemampuan, dan semangat untuk senantiasa hidup dengan ajaran Allah, hidup dengan sunnah Rasulullah, dan hidup dengan perintah-perintah Allah, serta diberi kekuatan meninggalkan larangan-larangannya dalam kehidupan kita. Kembali hari ini kita mengkaji tadabbur Quran surah Al-An'am ayat 119. Pada ayat sebelumnya Ustadz kita telah menyampaikan tentang perihal, yaitu tentang makanan. Bagaimana dikatakan dalam ayat sebelumnya, makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Artinya Allah perintahkan pada kita, sepanjang hewan-hewan yang kita sembelih itu menyebut nama Allah, atau juga Imam Syafi'i katakan, dia kita ucapkan di hati kita dengan niat karena Allah, dan atau kita zikirkan atas nama Allah, itu hewannya halal kita makan. Dan sebaliknya, jika menyembelih hewan-hewan yang dihalalkan ini dengan nama selain nama Allah, maka diharamkan kita memakan hewan tersebut. Maka itu ayat ini ketika turun 18 dan 19, asbabun nuzulnya ketika itu umat kita protes. Umat protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa hewan yang mati, kan itu kan dimatikan oleh Allah gitu, tidak boleh dimakan. Yang mati dimatikan juga oleh Allah sebenarnya, yang kita kenal dengan bangkai itu. Tapi justru yang dibunuh oleh manusia dengan menyebut nama Allah boleh dimakan dan halal di sisi Allah. Tapi yang tadinya mati dengan sendirinya, itu kan dimatikan oleh Allah, tapi malah tidak boleh. Nah, ini pertanyaan ketika itu muncul di kalangan umat kepada Rasulullah. Maka itu diperjelas dalam ayat berikutnya, yaitu ayat ke-19 yang kita bahas pada siang hari ini, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukirasmullahi alaihi wa qad fasalla lakum ma harrama alaikum illa madaturirtum ilaihi wa inna katsira la yudillu nabi ahwaihim bighairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Allah berikan penjelasan pada Rasulullah
atas pertanyaan sahabat dan juga umat pada Rasulullah SAW. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Ada 4 pesan di sini yang Allah sampaikan pada Rasulullah dan minta dijelaskan kepada umat yang bertanya tentang pertanyaan pada ayat 18 tadi. Maka itu dikatakan di sini, yang pertama Allah katakan, wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukirasmullahi alaihi. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Nah, ini jawaban dari ayat sebelumnya. Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan. Jadi ada pertanyaan tadi, jawabannya, ngapain kamu tidak mau makan sesuatu yang sudah disembelih dengan nama Allah? Padahal itu sudah diperintahkan Allah. Kalau kamu memotong hewan, sebutlah nama Allah. Imam Syafi'i katakan, niat pun di dalam hati itu dianggap masih halal. Dizikir pun di dalam hati itu pun sudah dianggap halal, asalkan yang memotongnya orang Islam dan memotong itu atas nama Allah. Tapi kalau yang memotong orang yang non-Islam, nah tentu lain lagi kisahnya. Dan yang memotong ini atas nama selain Allah, tentu juga itu sudah jelas-jelas diharamkan. Oleh karena itu hewan-hewan yang dihalalkan kata Allah itu sudah disebutkan dengan rinci. Yang dihalalkan sudah disebutkan, yang diharamkan sudah disebutkan dengan jelas. Yang halal jelas kehalalannya, yang haram sudah jelas keharamannya. Maka itu dikatakan waqad fasallalakum ma harrama alaikum, bahwasanya Allah telah menjelaskan padamu yang diharamkan dan juga kepadamu kecuali dalam keadaan kamu terpaksa. Artinya kalau yang haram itu sudah dijelaskan. Dan ada juga hewan yang halal tapi dipotong dengan cara tidak menyebut nama Allah, itu pun hewan halal menjadi haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang kita makan haruslah yang halal. Mengapa dikatakan Allah harus yang halal? Karena hewan-hewan yang diharamkan itu punya perilaku-perilaku yang berbeda dengan perilaku manusia. Seperti hewan-hewan buas, harimau, ular, sampailah pada buaya misalnya itu. Ada lagi hewan-hewan babi, atau kita kenal dengan celeng itu. Itu semua sudah jelas perilaku-perilakunya. Dilarang oleh Allah makan hewan-hewan buas itu dan hewan-hewan yang diharamkan itu. Mengapa? Karena perilaku-perilaku orang yang memakan hewan tersebut akan mengikuti perilaku-perilaku hewan yang mereka makan. Hewan yang mereka makan akan mengalir darahnya dalam tubuhnya itu, dan darah itu menjadi adrenalin, penggerak daripada kehidupan seseorang. Dan ketika dia memakan makanan hewan yang haram itu, maka perilaku-perilaku hewan-hewan yang diharamkan ini akan melekat dalam diri seseorang. Kalau dia makan hewan buas, maka dia pun akan menjadi buas. Kalau dia memakan hewan-hewan, katakan seperti babi yang ada cacing pita di dalamnya, dia pun akan berperilaku seperti babi atau celeng. Demikian juga kalau dia makan monyet,
dia pun juga akan berperilaku seperti monyet. Perilaku-perilaku ini sudah kita ceritakan sebelumnya, kita kisahkan sebelumnya, bagaimana perilaku babi misalnya. Hewan yang selalu nyeruduk ke sana, nyeruduk ke sini, tidak tahu malu, tidak punya budaya malu. Ada orang atau tidak, dia nyeruduk sana ke sana, nyeruduk ke sini, makan sana, makan sini, ambil sana, ambil sini. Kalau nggak bisa lewat jalan depan, lewat belakang, nggak juga bisa, dia gali itu tanah sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu dengan cara halal haram hantam. Itulah perilaku babi yang dilarang Allah SWT kita makan, yang sudah diberikan isyarat dalam Al-Quran. Begitu juga monyet, hewan yang serakah, di mulutnya penuh, ketika makanan datang diambil lagi, taruh tangan kanan penuh, ada lagi makanan, taruh tangan kiri penuh, taruh di kaki juga penuh, taruh kaki kiri. Begitulah hewan yang namanya monyet dan sejenisnya itu, serakah, tamak. Sementara dia bakhil, sudahlah tamak, tapi dia kikir dalam kehidupan. Nah, maka itu dilarang memakan hewan-hewan seperti ini. Demikian juga ular. Apa budaya ular? Ya, kerjanya itu adalah melilit, melingkar ketika dia menghabisi mangsanya. Dia lilit, kemudian dia kurung, dia kunci, kemudian baru dia taklukkan dengan bisanya. Sampai begitu. Dan hewan-hewan lainnya, intinya kalau dikatakan dalam ayat itu adalah hewan-hewan yang bertaring dan juga hewan-hewan yang berbisa. Itu diharamkan. Nah, hewan-hewan yang dihalalkan ternyata bisa juga haram. Ketika kita sembelih, kalau dia atas nama selain daripada Allah SWT, dan juga bisa haram kalau dia mati sendirinya karena dimatikan Allah SWT. Artinya dia bukan dibunuh oleh manusia, dia tidak disembelih oleh manusia. Nah, maka itu hewan-hewan ini sudah jelas mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Dan hewan-hewan yang halal akan tetap dalam kehalalannya kalau disembelih atas nama Allah. Selain itu dianggap hewan-hewan ini tidak halal. Ada juga hal-hal lain yang diharamkan di dalam kehidupan kita untuk dikonsumsi. Sama juga, kita dilarang memakan makanan yang diharamkan. Makanan, minuman, bahkan juga hal-hal yang dilarang kita makan adalah hal-hal yang diharamkan. Apalagi memberikan pada anak istri kita. Apa yang kita berikan itu darahnya akan mengalir dalam keharaman. Maka itu akan membentuk perilaku-perilaku kezaliman, kejahatan dalam pribadi yang terbangun dalam anak kita, saudara kita, keluarga kita, yang kita berikan nafkah yang haram. Maka itu sekali lagi Allah katakan yang halal jelas kehalalannya dan jelas manfaatnya, jelas hikmahnya, memberikan nilai tambah bagi kehidupan, kesejahteraan, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Tapi yang diharamkan akan memberikan sebaliknya, berbagai rasa resah, gelisah, berbagai rasa ketakutan, khawatir, berbagai rasa bersalah, dan dihilangkan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan kita ketika kita mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Nah, kemudian apakah boleh kita satu ketika mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan? Dikatakan dalam ayat ini, illa madaturirtum ilaih. Ada pengecualian yang Allah berikan tentang hal-hal yang diharamkan, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Nah, terpaksa di sini dijelaskan oleh mufassirin tentang ayat ini adalah ketika kita menghadapi suatu pilihan yang sulit, yang mengancam jiwa dan keselamatan kita. Itu yang dikatakan keterpaksaan. Kalau enggak makan hewan yang diharamkan ini, makanan lain tidak ada, kita bisa mati.
kita bisa semaput, maka itu dianggap keterpaksaan. Illa, kecuali, pengecualian. Allah bolehkan. Nah, jadi sesuatu yang diharamkan, tapi tidak ada lagi yang mau dimakan, tidak ada lagi yang bakal kita santap, dan resikonya akan menemui kematian. Atau juga model kedua, dalam keadaan darurat, kalau kita tidak mengambil pilihan-pilihan yang sulit ini, maka kita juga terancam yang resikonya jauh lebih besar, akibatnya bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan saudaranya. Itu juga dianggap sebuah keterpaksaan. Jadi yang dikatakan keterpaksaan di sini adalah sesuatu yang dapat mengancam keselamatan, kehidupan, atau risikonya lebih besar bagi seseorang ketika dia tidak melakukan pilihan-pilihan itu. Jadi kalau terpaksa karena digoda, diajak, kemudian juga berbagai upaya dikatakan, apalagi anak-anak remaja gaul hari ini, cemen lo, nggak merokok, kecil, nanti nggak dianggap gaul, nggak dianggap gentle, ya, tidak menunjukkan seorang yang pria gentle. Atau wanita juga demikian, kalau nggak ikut-ikutan, seperti apa yang dilakukan, nanti dipikirkan, dasar kamu kampungan, dasar kamu tradisional. Inilah hal-hal yang memojokkan, yang kadang-kadang membuat orang terpaksa. Terpaksa begini, apakah ini yang dimaksud dengan keterpaksaan dikatakan Allah? Tidak. Ya, keterpaksaan seperti itu adalah keterpaksaan yang dipengaruhi oleh jin dan manusia. Ini yang dikatakan jin dan manusia, yang kerjanya membisik, kerja menggoda, kerjanya adalah memprovokasi orang lain agar ikut mereka, agar mereka ikut golongan jin tadi, agar nanti bersama-sama mereka di dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Nah, di ujung ayat ini Allah katakan kembali, wa inna katsira la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Dan sungguh banyak orang yang menyesatkan dengan berdalih mengajak kepada keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Nah, banyak seperti itu. Ayo coba deh, ini rokoknya enak, coba deh sedikit saja seloki minuman, coba deh sedikit saja narkoba, ini enak, coba deh sekali nanti pasti akan lagi kedua, ketiga, sampai kepada ketagihan. Banyak yang seperti ini. Ini dikatakan tadi, yuwaswisufi sudurin nas, mereka akan mempengaruhi, mereka akan menggoda, mereka akan merayu dengan segala cara. Dari depan gak mampu, mereka ke belakang. Dari samping gak mampu, mereka ke atas. Sehingga janji mereka pada Allah akan merayu, akan menggoda, akan membujuk manusia dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, sampai manusia takluk kepada jinun ini, kepada iblis dan sekutunya atau syaitan ini. Karena kerja mereka memang adalah dalam rangka mengajak komunitas mereka, mengajak kepada komunitas mereka agar masuk dalam neraka jahanam dengan sekekal-kekalnya atau seabadi-abadinya. Ini memang tujuan mereka. Jadi banyak sekali nanti kita ketemu, ya, manusia atau jin yang tidak kelihatan menggoda kita, atau juga manusia yang serupa kita, mengajak, menyuruh, merayu dengan segala cara, ayo ikut, ayo ikut, ayo ikut. Tapi padahal mereka bukan dengan dasar keilmuan, dasar perintah Allah, tapi malah itu adalah memang dasar daripada visi mereka, tujuan mereka, agar kita ikut kelompok mereka dalam keadaan yang merugikan, dan nanti sama-sama mereka masuk neraka. Lalu akhir ayat ini katakan, inna rabbaka wa a'lamu bil mu'tadin. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Jadi Allah ingatkan bahwasanya orang-orang yang di sekeliling kita, sahabat kita, saudara kita, itu akan tahu dan mudah sekali kita mengenali mana yang mengajak kepada
kebaikan, kesolehan, dan mana yang mengajak pada kemungkaran. Dan Allah juga Maha lebih tahu apa yang ada di hatinya. Apakah ngajaknya basa-basi, apakah ngajaknya setengah hati, apakah ngajaknya itu karena sesuatu. Allah tahu siapa yang memang mengajak dengan sesungguh ajakan untuk mendekati Allah, atau juga itu ada kepentingan tertentu untuk menyesatkan manusia, tapi dengan cara-cara seakan-akan membujuk, mengajak kepada kebaikan, padahal mereka mengajak kepada kezaliman, kejahatan dalam kehidupan. Hadirin berbahagia, inilah beberapa pesan Allah dalam surah Al-An'am ayat 119 ini. Allah mengingatkan kita tentang kehalalan dan keharaman hewan-hewan yang kita sembelih atau juga mati dengan keadaan bangkai, yang tentu diharamkan. Dan juga diharamkan kita memakan hal-hal yang sifatnya haram, apakah dalam pencarian kita, usaha kita, bekerja kita, yang kita peroleh dengan cara haram, diharamkan dikonsumsi, baik bagi diri kita, keluarga, dan seluruh saudara kita. Karena yang diharamkan itu akan membentuk, akan membangun darah kemudian membingkai menjadi daging, dan itulah yang akan membentuk perilaku kejahatan, kezaliman di dalam kehidupan manusia, yang dibentuk dengan keharuman yang masuk dalam tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Barakallah, semoga kita tetap dalam ridho Allah, ampunan Allah, sampai hayat berpisah dari kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.